berarti kalau gue mau fat loss, gue mesti fat burning. Tidak. Kita bisa melakukan fat loss dengan melakukan olahraga yang sifatnya nggak fat burning. Zaman gue masih praktek di IGD, itu gue sering banget nemu pasien-pasien yang memang dia kena serangan jantung, tapi terlambat datang ke IGD gara-gara keluarganya bukan buru-buru membawa dia ke rumah sakit, tapi ngerokin dulu. Tanda-tanda yang tanpa kita sadari, kita ini sebenarnya lagi kena sakit jantung. Mati sama-sama mati, tapi bisa milih mau mati yang nyusahin orang atau mati yang tentram tanpa nyusahin orang. Sebenarnya tuh olahraga itu adalah bentuk kita mensyukuri atau nge-celebrate kemampuan fisik kita Ya. Bukan kayak aku olahraga Hukuman. untuk bukan punishment. Nah itu. Bukan punishment bahwa aku udah makan apa gitu. Itu. Kalau punishment mendingan diri di pojok satu kaki. Makan abis olahraga itu recovery. Cuman yang dimakan apa? Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini spesial banget karena aku kedatangan tamu yang menurut aku tuh keren banget nih orang. Aku udah ikutin dia sejak lama di Instagram dan akhirnya bisa hadir ke sini. Thank you very much. Ada Dr. Dika atau Andika Respati. Ya, halo semuanya teman-teman, semua happy banget ya. Iya. Spesial banget, emang telurnya 2. 3 spesial 3 telurnya ya. Dua spesial juga dok. Iya, Nah, bagi yang belum tahu, Dr. Dika ini adalah dokter olahraga dan dokter kontingen atlet Indonesia seperti di SEA Games, Asian Games dan Olimpiade juga. Ya, Olimpiade juga. Jadi aku sarankan untuk nonton sampai selesai kalau kalian mau jadi lebih fit di usia 20-an 30-an. Atau kalau mau jadi atlet latihan. Bukan harus nonton gak bisa, ini. mesti latihan itu, gak bisa nonton. Ya. Alright dok, aku penasaran dok karena beberapa waktu terakhir ya, banyak teman-temanku yang udah didiagnosis tuh sakit jantung dok. Umur berapa? Masih 28, 29 gitu dok. Oke, baiklah. Ada data yang aku baca juga dok, katanya orang Indonesia itu yang didiagnosis sakit jantung itu 10 tahun yang terakhir menurun dari 48 umurnya sekarang 43. Jadi makin dekat makin muda. Ya banyak yang bilang juga kita mungkin secara fisik ya mungkin 20-an ya. Tapi dalamnya itu gitu. 40-an. Sebenarnya apa sih problemnya, Dok? Sebenarnya gini Mas Bilal, kalau kita bicara dari segi tren yang ada ya, gini. Kita ngeliat jadi kayak ada 2 kubu nih teman-teman. Ada 2 kubu. Kubu yang pertama tuh kubu yang jadi si paling aktif. Oke. Latihan lari ya kan, sepeda, terus apalagi padel sekarang tuh. Ya, padel yang gitu. Beda dong, Oh, beda padel. Itu dancer. Itu dancer, padel beda. Maaf. Jadi ada yang main tenis apa segala macam kan sekarang banyak. Artinya secara gaya hidup itu mengarahnya seharusnya menjadi lebih sehat seharusnya. Meskipun juga bukan berarti sepenuhnya sehat loh. Banyak juga orang yang akhirnya larinya sampai ugal-ugalan, sampai kurang recovery, sampai akhirnya menjadi sakit juga ada. Tapi juga di kubu lain, di sisi lain juga karena sekarang satu teknologi makin memanjakan. Kita sekarang mau makan apa segala macam, dulu kita mesti jalan ke warung ya kan, sekarang kita mesti tinggal pencet handphone datang makanannya. Ya kan. Belum bicara dari segi pekerjaan juga sekarang demandingnya makin banyak, orang tuh harus duduk lama. Berjam-jam di atas meja. Kok di atas meja, di atas kursi ya? Nggak sopan dong di atas meja dong. Di atas kursi maksudnya di balik meja gitu kan. Berjam-jam. Dan ini nggak sehat. Bisa kita katakan yang namanya orang yang sehari-hari itu kebanyakan duduk mulu. Kalau bicara dari research itu di atas 7 jam. Maka dia akan memiliki peluang untuk kena sakit jantung lebih tinggi dibandingin yang dikit duduknya. Nah sekarang kan coba lihat ya, kayak misalnya nih pekerjaan agency gitu kan jam-jam kan bisa duduk mulu sampai tengah malam. Belum bicara sekarang juga kadang-kadang yang namanya working hours itu nggak ada batasnya. Benar. Sampai tengah malam masih dikejar sama bosnya, disuruh ngasih deadline apa segala macam kan. Yang mana ditambah lagi dengan gaya hidup minuman manis, kopi kekinian yang gulanya nggak kira-kira gitu ya. Itu semua jadi membuat ada gaya hidup yang sangat amat mendukung terjadinya penyakit jantung di usia yang lebih awal. Jadi itu sebenarnya. Jadi tadi itu ada 2 kubu dan memang yang tadi teman-temannya Mas Bilal kebetulan ada di kubu yang ini nih kayaknya nih. Yang tadi bicara pekerjaannya harus banyak duduk. Mungkin kan juga karena tidurnya jadi berantakan ya kan. Ngopi-ngopi juga which is gulanya tinggi dan sebagainya. Ya kejadian lah tuh yang namanya sakit jantung lah apa segala macam. Dan minim aktivitas fisik kayak olahraga. Nah, karena tadi mereka biasanya tuh udah habis waktu buat kerja. Ya kan, habis waktu buat kerja. Meskipun memang sebenarnya olahraga nggak perlu segitunya nyita waktu sebetulnya. Jadi
Karena mereka benar-benar udah ngerasa gila gue udah capek banget kerja apa segala macam, akhirnya nggak olahraga. Udah tadi bicara kerjaan duduk mulu, tidur berantakan, minum minuman manis mulu, nggak olahraga lagi. Wes sudah, tinggal nunggu gitu istilahnya jadian. Aku boleh tahu nggak sih dok, tanda-tanda yang tanpa kita sadari, kita ini sebenarnya lagi kena sakit jantung nih. Oke, jadi gini, sebenarnya memang kalau kita bicara mau akurat, mau pasti, emang bagusnya dicek. Ya, itu gampang. Nah, dicek. Jadi di EKG, MCU ya. Jadi itu akan lebih kelihatan tuh. Tapi kalau kita nggak punya waktu nih, misalnya gitu kan, gue nggak punya waktu atau lagi nggak punya duit gitu misalnya buat ngecek itu juga, lo kan juga ada duitnya, ada harganya juga kan. Paham. Sometimes orang kayak, wah gue kayaknya mendingan buat ini deh sehari-hari dulu dah segala macam. Please jangan sepelein gejala-gejala yang mungkin muncul mas. Pertama yang paling khas ya kalau kita bicara masalah jantung kan yang paling banyak kan sebenarnya sekarang adalah sumbatan jantung, sumbatan pembuluh jantung. Kalau kita bicara sumbatan pembuluh darah jantung itu yang paling khas adalah nyeri dada sebenarnya. Oke, nyeri dada. Nyeri dada ya, dadanya sebelah kiri itu dia kadang nyebar tuh, bukan kadang, kebanyakan tuh case-nya nyebar. Jadi nggak cuma kalau gini, banyak orang bilang, dok, tapi gue juga kadang-kadang kalau misalnya lagi ngulet gitu atau misalnya lagi batuk suka sakit tuh dada gue, itu jantung bukan. Jadi teman-teman kalau misalnya sakit jantung itu dia tuh khas rasa nyerinya. Dia tuh bisa nyebar. Jadi kadang dari sini tuh nyebar ke tangan, nyebar ke pundak, nyebar ke leher, ke condet. Wah jauh banget condet jauh dari sini. Jadi bisa dibilang dia tuh bisa kemana-mana gitu sakit sampai ke punggung. Nah kalau udah kayak begitu kita curiganya ini kayak jantung deh. Jadi jangan lagi kemudian terlalu berhusnuzon gitu. Kadang-kadang tuh kita terlalu berbaik sangka. Contohnya? Paling angin doang. Nah itu dia nih. Oke. Ini banyak banget mas. Dari dulu ya, zaman gue masih praktek di IGD, itu gue sering banget nemu pasien-pasien yang memang dia kena serangan jantung, tapi terlambat datang ke IGD, gara-gara keluarganya bukan buru-buru ngebawa dia ke rumah sakit, tapi ngerokin dulu. Iya. Iya kan? Ya, itu sering dengar tuh. Banyak tuh. Jadi begitu kita buka bajunya, pasang EKG segala macam tuh di punggungnya udah ada tato yakuzanya. Oh iya. Kerokan orang Jepang berarti? Oh bukan. Kerokan. Jadi apa ya bisa dibilang ini kan harusnya buru-buru dibawa ke IGD, tapi kan ngerok dulu itu kan makan waktu. Benar. Belum bicara sekarang kan zaman cashless ya, susah nyari koin kan. Iya kan? Masa ini pakai GoPay kan nggak mungkin gitu. Jadi bisa dibilang kalau kita bicara dari segi janganlah gini. Kadang tuh untuk masalah penyakit kita mesti berburuk sangka. Kalau misalnya kok nyeri dada ya? Apalagi munculnya tadi nyebar. Kok nyebar ke tangan ya? Oh ke leher ya? Dan munculnya itu saat sedang ada lelah. Artinya kayak misalnya lagi naik tangga, lagi lari, atau lagi jalan jauh gitu. Kok sakit? Udah jangan, paling ini, paling itu. Jangan. Cek. Periksa. Satu. Yang kedua juga ada yang bentukannya itu dia kalau bukan sumbatan jantung, misalnya dia sering black out Mas Bilal. Black out. Jadi misalnya lagi naik tangga nih tadi atau lagi jalan gitu, tiba-tiba gelap, hitam. Oh pernah tuh dok, ya. Nah, tapi beda nih, hati-hati nih. Ada yang kunang-kunang doang. Kalau lagi lari nih, misalnya Mas Bilal lagi lari intervalan gitu kan ngebut. Memang kadang-kadang pasti akan kunang-kunang. Tapi hati-hati kalau kegiatannya nggak terlalu berat. Tadi misalnya cuma naik tangga, nggak terlalu ngebut atau jalan juga nggak terlalu kenceng. Kok tiba-tiba gelap, apalagi sampai benar-benar black out hitam gitu. Itu kan kalau misalnya kita lihat penyebabnya kalau misalnya memang jantungnya kurang kuat pompanya sehingga darahnya itu akhirnya nggak nyampe ke otak ya, makanya gelap tiba-tiba, atau ya token pelennya habis antara lampu dua itu, ya benar kan mati lampu, ya kan mati gelap juga. Tapi yang pasti tadi kalau ada gejala gitu, wah jangan-jangan nih jantungnya udah nggak bener pompanya. Dua. Yang ketiga nadi kayak nggak teratur. Jadi kita kan kalau ngeraba nadi nih mau di leher mau di tangan tuh kan harusnya teratur dia, ya kan kayak duk gitu. Tapi kalau misalnya kita nadi dirapel, pernah dengar nadi dirapel? Jadi kalau harusnya duk ini malah duk Itu kayak tak buka puasa dong. Bukan bentuk itu buka puasa dong. Maghrib itu maghrib. Kenapa? Itu artinya namanya. Jadi harus hati-hati. Artinya bisa dibilang yang punya aritmia kayak gini juga bisa jadi fatal kalau kita nggak tahu bahwa ini aritmia yang berat gitu loh.
Oke. Tuh, ada lagi sesak napas juga, jalan dikit gampang ngap, itu juga tanda-tanda juga. Jadi sebenarnya gejalanya banyak. Cuman sekarang kitanya mau periksa apa enggak itu yang jadi masalah. Oh iya. Dan ada juga konten di Dokter Rika ya. Aku notice yang masuk angin ya. Masuk angin, kenapa? Itu kan orang banyak yang salah menanggapinya. Iya. Itu kita kan gini, sebenarnya masuk angin tuh di medis nggak ada Mas Bilal. Oke. Pernah nggak gitu kita misalnya cek darah gitu kan, pas dokter dibaca, wah anginnya banyak nih Pak, nggak pernah kan? Karena emang nggak ada. Yang namanya masuk angin tuh hanyalah sebuah simplifikasi, wis gila. Jadi artinya apa? Suara berkelas. Suara berkelas, yeah. Harus berkelas maksudnya. Yeah. Simplifikasi. Jadi hal yang mungkin sebenarnya adalah biasanya nih ya seringnya kalau orang masuk angin, infeksi virus. Karena kan gejalanya itu kan biasa kan orang masuk angin tuh kan greges-greges, badan pegel-pegel. Itu tuh gejala infeksi virus. Tapi infeksi virus yang ringan. Yang nggak sampai kayak demam berdarah gitu yang memang kan dia juga virus ya, tapi kan berat. Kadang tuh kita benar-benar cuman karena ya virus-virus udara doang yang kemudian 2 hari sembuh. Nah itu orang kayaknya kena angin nih gara-gara semalam keluyuran gitu kan, padahal itu virus. Atau misalnya juga ada yang masuk angin itu digambarkan dengan kembung, perutnya nggak enak. Ternyata adalah dispepsia atau GERD, which is gangguan lambung karena ya faktor stres segala macam, faktor makanan. Jadi sebenarnya nggak ada masuk angin. Apalagi kalau sampai teman-teman menganggap tadi tuh nyeri dada yang sebetulnya adalah gangguan jantung sebagai angin. Itu itu bahaya ya. Bahaya itu karena jadi sepelein gitu kan tadi mau dikerok-kerok dulu apa segala macam. Harusnya segera diperiksain. Menarik ya karena kita terlalu husnuzon selama ini. Nah itu dia makanya jangan terlalu berbalik sangka sebetulnya. Mari kita bersuuzon. Jangan. Konteksnya benar. Konteksnya ya. Mari kita bersuuzon karena mengantisipasi hal-hal yang lebih buruk akan terjadi gitu ya. Betul. Aku setuju banget itu karena sama ini nggak harus itu Dok. Aku dari Aceh ketika kita main bola dulu di daerah itu cedera mungkin parah ya konteksnya. Nah, itu dia juga termasuk. Langsung tuh, ayo kita ke tukang urut. Nah, itu. Gimana tuh? Karena berpikirnya kan, ini paling uratnya geser dikit kan gitu kan. Dan memang banyak kan gitu kalau ada orang cedera gitu ya, misalnya kesleo gitu. Langsung didiagnosis nih sama tukang urutnya nih. Oh, ini uratnya geser. Ya kan. Iya, makanya ada istilah salah urat. Ya, salah urat ya. Padahal kalau orang kesleo itu bukan uratnya yang salah gitu. Jadi jangan dibayangkan uratnya itu salah posisi gitu, ya kan. Enggak, tapi yang namanya orang cedera itu adalah ada tarikan atau sobekan atau bahkan putus ya dari jaringan yang memang ada di situ. Misalnya kayak ligamennya. Kayak orang ankle nih, kalau kena ankle kan, mungkin anak basket itu anak futsal tuh sering kena tuh ankle. Itu tuh ada yang namanya ligamen. Ligamen itu adalah serabut yang menghubungkan antara tulang sama tulang. Yang bikin dia bisa bergerak tuh, bisa nempel. Nah si serabut ini kadang-kadang dia ketarik, bahkan sobek, bahkan putus. Nah itulah kesleo. Jadi kalau bisa dibayangkan ada ligamen atau urat yang putus malah diuwek-uwek pakai tangan kan masa nyambung lagi kan bukan sulap nih ini kan nyambung nggak sempurna gitu kan enggak dong. Tapi kalau sembuh emang. Nah gini banyak yang bilang tapi dok abis diurut enak iya kan gitu kan. Kenapa kok kalau emang tukang urut itu berbahaya istilahnya gitu kan. Gini, jadi sometimes pertama yang namanya orang cedera, abis kena itu dia seringkali ada otot yang ikutan negang. Karena sebenarnya tujuannya baik. Ini otot tuh dia menegang supaya menjaga agar jangan sampai si sendinya makin banyak bergerak gitu loh. Makin sakit kan, makanya si otot negang. Nah, tegangnya otot ini bikin sakit Mas Bilal. Dan dengan massage, si otot yang tegang ini jadi rileks. Makanya terasa enakan. Tapi ligamennya masih sobek nggak? Masih. Ya. Bahkan kalau putus ya masih putus nggak? Masih putus, nggak mungkin udah balikan. Iya kan? Jadi bisa dibilang akhirnya makanya banyak banget orang-orang yang kena ankle gitu-gitu ya. Atau juga kadang di lutut kayak ACL gitu misalnya. Iya ACL. Diurut, oke enakan, akhirnya bisa jalan lagi apa segala macam. Tapi begitu nginjak lubang dikit, kena lagi. Begitu salah landing dikit, kena lagi. Karena si ligamennya belum kelar, itu masih putus, masih sobek. Gitu. Ya mungkin kalau Ronaldo juga tinggal di sini dan pasti dikit. Iya, minimal mentok-mentok main di Barito lah. Mentok-mentok main di Barito Putra. Kenapa Barito ada pengalaman? Nggak tahu, yang muncul di kepala aja, muncul di kepala. Lucu aja gitu ya. Iya, muncul di kepala nggak tahu itu. Nah, ini ada pertanyaan sensitif sih, Dok, karena titipan dari teman-teman tadi. Kayak katanya kan ke dokter Dika tentang rokok gitu. Kita bahas rokok deh sekarang. Karena ada yang bilang olahraga, nggak olahraga atau ngerokok nggak ngerokok ya
kita bakal mati juga. Ya. Tapi aku juga baca konten dokter yang dokter bilang kalau kan ini pilihan hidup ya. Mati, ya siapapun bakal mati. Yang ngerokok nggak ngerokok bakal mati. Tapi kan kita juga bisa memilih mati nih, mati yang nyusahin orang, atau mati ya yang nggak nyusahin, mati tentram gitu ya, aman gitu ya. Terus itu gue kesel banget asli sama di konten gue yang itu, Mas. Banyak yang protes gitu. Tadi Mas Bilal udah ngomong kan, ngerti kan maksud gue ya? Artinya gini, mati sama-sama mati, tapi bisa milih mau mati yang nyusahin orang atau mati yang tentram tanpa nyusahin orang. Wah, langsung tuh keluar buzzer-buzzernya rokok. Langsung ngomong nih, mana ada orang meninggal nggak nyusahin orang lain, kan pasti nguburnya nggak ngubur sendiri apa segala macam. Tapi ini saya pertegas lagi ya. Jadi tadi yang namanya rokok itu sudah kesepakatan gini deh. Kita nggak usah lagi mendebat apakah rokok berbahaya apa enggak ya. Karena itu sudah terbukti oleh ribuan atau mungkin bahkan puluhan ribu kali penelitian yang memang sudah valid gitu loh. Yang melibatkan mungkin jutaan subjek penelitian yang mana udah nggak usah didebat lagi. Jadi jangan lagi lu bilang tapi kakek gue begini. Sorry, kakek lo kalah sama subjek penelitian yang udah puluhan juta orang itu gitu. Jadi nggak usah dibahas. Intinya udah sepakat. Nah, cuman memang begini, yang namanya resiko penyakit itu kan nggak pernah memang ada yang 100%. Benar. Tapi dengan kita melakukan kegiatan yang tidak sehat seperti merokok atau tadi ya let's say nggak ngerokok doang, begadang segala macam lah gitu ya. Maka akan meningkatkan peluang kita dapat si penyakit ini. Jadi kita selalu ngomong sama kayak kita ngomongin lotre. Kalau kita melakukan hal yang tidak sehat, seperti kita membeli kupon lotre. Dan kita tinggal nunggu apakah kupon lotre kita ini dibacain apa tembus apa enggak gitu loh. Ngerokok itu sama kayak ngeborong nomor lotre, Mas. Karena apa? Peluangnya jadi berkali-kali lipat untuk bisa menang. Tapi menang penyakit gitu loh maksudnya. Nah itu jadi kalau ada orang yang itu kakek gue sehat walafiat tuh sampai sekarang ngerokok ngelinting sendiri apa segala macam sehat-sehat aja gitu kan. Ya kakek lu berarti nomornya nggak tembus itu aja. Iya benar. Kakek lu beli nomor lotre tapi emang belum rezekinya gitu loh maksudnya. Tapi apakah kita yang kemudian pengen ngerokok juga kayak kakek lu barusan bisa selamat dari nomor lotrenya kita kalau kita banyak beli nomor lotrenya kan enggak gitu. Jadi benar. Ya jangan bermain dengan kemungkinan itu gitu. Padahal kan tidak ada manfaatnya juga kan gitu. Kecuali misalnya gini, let's say kalau kita tadi bicara begadang, ya kalau emang karena terpaksa begadang pekerjaan, ya kita dapat nomor lotre tadi emang buat ada kemungkinan sakit. Tapi kan terpaksa begadangnya karena emang untuk bekerja. Tapi kalau ngerokok terpaksa apa gitu loh. Jadi itu sih sebenarnya yang menurut gue logical fallacy ya dari para perokok gitu, yang sering kali gue suka bingung kayak gila ya nggak bisa habis nih debatannya nggak bisa habis, tapi tuh nggak ada isinya debatannya menurut gue. Gitu sih. Tapi pendekatan yang aneh ini aku notice teman-temanku lagi semangat-semangatnya olahraga nih dok, lagi semangat kayak main padel tadi, lari, nge-gym dan lain-lain. Tapi tidak bisa menghilangkan kebiasaan untuk merokok. Ini sebenarnya kayak kontradiktif nggak sih? Kayak kita mau ke sana tiba-tiba ditarik lagi ke sini, itu gimana pendapat dokter? Satu gini, itu juga jadi pembelaan juga tuh. Gue main ngerokok, main padel masih bisa-bisa aja. Gue ngerokok, lari masih bisa-bisa aja. Justru mikirnya gini, lu ngerokok aja bisa, apalagi lu nggak ngerokok, harusnya lebih keren lagi padel lu, lebih keren lagi lari lu, tenis lu dan sebagainya. Jadi yang dia nggak tahu adalah rokok ini secara otomatis, ini kita bicara lagi sains ya, secara fisiologi. Rokok itu bakal menyempitkan pembuluh darah. Itu udah lagi-lagi nggak usah didebatin lagi nih. Rokok itu pasti akan mempersempit atau menyempitkan pembuluh darah. Dan sekarang kalau kita lagi olahraga, kita kan pengennya yang namanya otot, paru-paru itu kan semua terisi dengan darah yang lancar gitu supaya nutrisinya, energinya itu terdeliver dengan baik. Nah sekarang kalau lu ngerokok juga gitu ya, olahraga nggak pengen ngerokok, ya tadi nutrisi yang seharusnya dikasih ke otot-otot lu untuk recovery, untuk pemulihan, untuk performance olahraga lu, jadi nggak nyampe. Orang pembuluhnya jadi sempit. Belum bicara oksigennya, karena kan rokok juga dia ngikat oksigen ya, si karbon monoksida itu ngikat oksigen. Jadi harusnya otot lu dikasih oksigen banyak sehingga nanti lu bisa lebih tinggi VO2 max-nya. Nggak jadi orang si oksigennya diikat sama racun rokoknya gitu loh istilahnya. Jadi nggak bakal optimal. Kalau lu ngerasa lu udah oke dengan ngerokok, kalau lu nggak ngerokok percayalah sama gue, lu lebih oke lagi. Ya juga ya, karena kita nggak pernah tahu potensi kita tuh bisa sejauh mana. Itu benar. Ya benar. Tadi kalau lesnya lu di komplek lu atau di kecamatan lu jagoan padel, tapi lu ngerokok. Kalau lu nggak ngerokok minimal nasional lah kali. Iya benar. Iya gitu loh. Bisa main di timnas kali ya. Timnas padel. Ya. Mau ada lo, ntar lo. Mau ada lo. Udah ada ya? Katanya sih udah mau masuk di Olimpik.
Oke, nyambung sendiri ya gitu pembahasannya. Ya, eksebisi jadi ke sono ya. Tapi lebih ke arah inilah, mau eksebisi lagi diperjuangkan biar bisa ada. Kasihan atlet-atlet padel Jakarta Selatan gitu ya. Nah, itu dia kasihan potensinya. Hype-hype yang anak-anak SCBD itu isinya pasti. Kasihan. Padahal bisa dimanfaatkan gitu. Itu dia. Gak harus naturalisasi kan pemain padel. Aduh, itu panjang lagi nih Mas Bilal pembicaraannya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kontradiktif juga dari teman-teman aku. Katanya gak apa-apa gemuk, asal sehat ya. Ya. Fat but fit. Gimana dong? Nah nih, pertama yang namanya orang fit itu kalau di kedokteran olahraga ya, itu ada parameternya Mas Bilal. Oke. Ada 5 nih. Dia mesti memiliki kebugaran kardiorespirasi yang baik, dia mesti memiliki kekuatan dan daya tahan otot yang baik, dia mesti punya kelenturan tubuh yang baik, dan dia mesti memiliki komposisi tubuh yang baik. Kalau 5-5-nya baik, baru kita bisa bilang dia fit secara paripurna. Ya orang gemuk kan berarti poin kelimanya nggak dapet. Oke, dia mungkin somehow latihannya bagus gitu ya, kardiorespirasinya mungkin oke lah, dia punya paru-paru kayak paru kuda lah gitu kita bilang. Ototnya kuat, dia suka nge-gym apa segala macam, lentur juga, mungkin sering stretching. Tapi dia nggak bisa memenuhi poin kelima, which is kita ngomongin komposisi tubuh. Lemaknya kebanyakan. Ototnya mungkin kalah sama lemak, kebanyakan lemaknya gitu kan. Ya jadi nggak fit namanya. Dan tadi ya mungkin sekarang masih oke-oke aja, tapi lihat 5 tahun lagi gitu kan, atau nggak usah 5 tahun, mungkin 3 tahun lagi kali gitu. Coba cek lab. Kalau emang dia masih bangga dengan gemuknya gitu ya, coba lihat kolesterolnya, coba lihat trigliseridnya, coba lihat nanti kita ngomongin pembuluh jantungnya kayak apa. Itu yang gini, sekali lagi ini bukan body shaming ya teman-teman ya. Yes. Justru aku pengen, nah ini juga menarik Mas Bilal. Sekarang kan banyak tuh kayak campaign love your body. Ya kan, nah teman-teman justru kalau kita love our body, kita rawat dong. Jangan malah ada kondisi yang membahayakan tubuh kita simpen. Jadi kalau kita beneran love your body ya kurusin. Kalau emang gemuk gitu ya. Nggak gampang, setuju iya. Tapi jangan sampai kita malah jadi bangga gitu, ngerti nggak? Artinya ya susah, justru ya udah berproses, nggak apa-apa, lama nggak apa-apa, is okay. Tapi berproses, jangan sampai kayak udahlah yang penting gue happy. No, nggak gitu. Malah jadi bahaya takutnya. Iya. Satu lagi kasus teman-temanku itu udah makan banyak, masih gitu-gitu bayaran. Jadi kayak gue nggak usah olahraga deh udah. Emang ada sih dok kayak temanku itu emang badannya bagus-bagus aja gitu, kayak ramping gitu. Oh ya, biasanya gini Mas, kalau misalnya orang demen makan tapi nggak kurus-kurus, nggak gemuk-gemuk, itu seringkali satu dia punya metabolisme emang tinggi. Oke. Siapa orang yang punya high metabolisme, bisa aja memang dia karena ya genetik, oke lah, lagi ada faktor genetik ya. Yang kedua mungkin dia punya muscle mass yang cukup tinggi. Meskipun dia nggak olahraga, tapi misalnya tadi by genetics atau memang pekerjaan dia yang kemudian memang akhirnya dia banyak membakar kalori. Contoh nih, nggak harus kuli bangunan ya, tapi misalnya kayak kerjaan dia memang banyak gerak aja gitu, banyak jalan, ngawasin kerjaan orang apa segala macam, supervisor lapangan gitu-gitu kan, itu kan banyak bakar kalori. Atau memang tadi ototnya kebentuk sehingga emang dia high metabolism. Atau cacingan, juga bisa tuh, ya kan makan banyak nggak gemuk-gemuk. Jadi apa bisa dibilang yang nggak bisa dipukul rata juga, semua orang kan beda-beda ya. Ada juga yang memang ya sebaliknya pun ada, makan dikit gampang gemuk juga ada. Mungkin dia cerita kayak, Bil aku udah minum obat cacing katanya. Yang gemuk, beneran mikir cacingan ya? Iya, yang gemuk cacingnya gitu katanya. Oh iya. Di dalam perut itu gemuk-gemuk gitu cacingnya. Iya, jadi bulat-bulat ya. Jadi gelinding, cacingnya bukan begini, tapi gelinding. Cacing gelinding. Kayak film Dune gitu ya? Oh iya tuh. Iya lagi. Sama satu lagi dok nih, sekali ada dokter nih nanya terus nih ceritanya. Nggak apa-apa, ntar abis ini gue ada invoice. konsul, biaya konsul. Tolong kalian langsung aja donate di sini ya. sekalian invoice. Iya, gimana? Ada temanku yang dia waktu tidurnya cukup gitu. Oke. Tapi lelah terus di kantor. Oke. Micro sleep katanya kayak gini. Udah ngopi gue Bil. Tidur cukup Bil. Gini di kantor itu. Oke. Pertama nih yang mesti kita akses adalah apakah tidurnya benar-benar cukup apa enggak. Oke. Sometimes orang itu merasa cukup padahal belum. Karena yang namanya kecukupan tidur ada dua Mas Bilal. Ada by quantity, ada by quality. Kalau kita bicara by quantity, ya kan kita sepakat minimum 7 jam. Ya kan, 7 hours. Jadi kalau mau sehat itu 7 hours. Tapi juga jangan lupa ada yang namanya quality. Quality yang kadang-kadang tuh ini yang kurang diperhatikan. Satu misalnya dia tidur kebangun-bangun. Ada kan orang tiap bangun tuh setiap jam tuh bangun gitu ya, inget KPR lah segala macam. Belum lunas nih. Nah, ada juga yang memang dia ngorok Mas.
Nih, apalagi mohon maaf nih kalau teman Mas Bilal gemuk Iya, nih. iya, iya. Sering banget kan orang tuh tidur ya udah dia ngerasa bablas aja, tapi sebenarnya dia ngorok. Dan ngorok itu merupakan penghancur sleep quality yang sangat luar biasa. Oke. Apalagi ngorok yang tahu nggak sih ngoroknya sampai berjeda tuh? Gimana tuh? Ada yang ngoroknya gini. Terus diem. Tiba-tiba gitu. Kayak gitu tuh ada tuh namanya sleep apnea. Nah, itu bisa dibilang itu ngorok level dewa tuh, Mas. Jadi benar-benar dia ngerusak banget sleep quality kita. Nah, model begitu biasanya dia begitu bangun nggak seger. Terus pas siang jadi kayak ngantuk karena apa? Meskipun dia merem, tapi oksigennya nggak masuk. Karena ngorok itu kan ada sumbatan. Ngorok itu kan karena sumbatan napas kan. Jadi nggak optimum gitu flow oksigennya ke dalam sehingga recovery-nya juga nggak optimum. Sehingga dia begitu bangun tuh kayak belum tidur gitu. Jadinya akhirnya ngantuk-ngantuk gitu. Nah, makanya kenapa sekarang tuh ada tuh sampai sleep study sebutannya. Jadi bahkan di Jakarta pun sudah ada gitu dokter tidur. Ya, jadi kita datang dia lagi tidur dokternya. Wah, gitu ya? Dok, Serius? bangun. Nggak gitu. Jadi dokter memang specialized untuk menganalisis tidur seseorang. Sampai dikasih kabel-kabel gitu. Jadi dilihat nih gelombang tidurnya benar apa enggak. Kalau memang udah benar tidurnya, baru kita mikir yang lain. Kayak misalnya memang rupanya jangan-jangan ada masalah dengan persarafan. Ya memang akhirnya membuat dia microsleep tadi hipersomnia. Banyak lah. Atau jangan-jangan orang bilang ada faktor juga dari gula gitu ya. Banyak ngomong kan. Bisa nggak orang kena gula jadi gampang ngantuk, gampang lelah? Bisa, tapi bukan gejala utama. Ya, jadi coba deh kalau saya malah kalau orang yang tadi tidur cukup tapi ngerasa ngantuk mulu, pertama banget cek dulu tidurnya bener apa enggak. Ada juga orang yang insomnia, solusinya itu dia beli spray apa gitu supaya gampang tidur gitu. Spray. Aku lupa ada dia kayak dia beli spray gitu, nah gampang tidur katanya. Wah, apa ya? Belum pernah tahu kalau spray malah. Ada dok. Jadi sebenarnya simple aja sih. Olahraga itu yang bisa bikin kita tidur lebih. Gimana dok? Gitu. Gini. Tadi pertama kalau bicara suplementasi atau pengobatan untuk orang tidur, kita kalau saran saya sih ya jangan gini. Hati-hati dengan self diagnosis dan juga pengobatan sendiri gitu, karena apalagi tadi tuh menggunakan spray itu langsung tidur, jangan-jangan tuh spray yang dipakai buat nyekap orang tuh di film-film gitu. Iya kan bisa aja loh disebutin ke sapu tangan terus gitu pingsan langsung. Nah, itu hati-hati, kita kan dosisnya jadi nggak jelas kan. Ada juga sekarang yang pakai melatonin gitu tuh, yang suplemen itu kan sebenarnya baiknya memang kalau bisa sih dikonsulkan dulu gitu. Jadi hati-hati dengan yang model gitu. Nah, tapi ngomongin olahraga nih sekarang. Olahraga tuh bisa jadi kayak dua mata pedang, Mas Bilal. Kalau dia dikerjakan itu malam-malam, olahraganya kan banyak orang main malam nih sekarang olahraga nih, kayak main badminton itu kan tengah malam. Lari di GBK kan? Lari di GBK. Sebenarnya itu kalau untuk orang-orang yang punya insomnia malah nggak dianjurin. Tidak dianjurkan malam-malam. Karena dikatakan kalau kita berlatih terlalu berat dan terlalu dempet dengan jam tidur, itu malah bikin kita ntar jadi nggak bisa tidur. Ada yang namanya PWI, post workout insomnia. Jadi karena tubuh kita habis dipakai olahraga kan nggak bisa langsung anteng tidur tubuhnya. Tubuh kalau dipakai olahraga itu kan pasti ada proses yang namanya afterburn, di mana dia membersihkan laktat, dia merecovery jaringan-jaringan yang habis dipakai olahraga. Itu kan kerja tuh gitu, ada metabolisme yang berputar tuh pasca olahraganya selesai. Dan ini berlangsung bisa sampai 2 jam kadang-kadang, bahkan bisa lebih kalau berat banget gitu. Jadi bisa dibilang kalau kita latihan terlalu berat terus langsung tidur, satu ya antara emang akhirnya orang yang nggak bisa merem gitu ya, atau kalaupun merem karena masih ongoing tuh metabolismenya, jadi nggak bagus kualitas tidurnya. Jadi kalau misalnya mau dipakai untuk orang-orang yang insomnia, mau menggunakan olahraga sebagai tanda kutip obat insomnianya, bikinnya di pagi. Tapi memang menjadi tantangan adalah biasanya orang insomnia karena tidurnya malam mungkin bangun paginya nggak seger gitu ya. Ya udah bikin mungkin di sore gitu, nggak apa. Asal jangan terlalu dekat dengan jam tidur. Dan kebiasaan orang-orang setelah lari malam itu, Bang nasi goreng 2. Wih, itu. Gimana dok? Kayaknya nikmat banget emang kalau habis olahraga itu paling enak mukbang emang ya. Sampai 2 piring nasi gorengnya. Jadi gini, dari mana ya gue mulai ya? Kalau kita bicara, pertama gue mau meluruskan dikit sebenarnya ya, makan malam tuh sebenarnya tidak seburuk itu sebenarnya. Gue pengen menekankan itu dulu. Jadi yang perlu gue sampaikan adalah makan malam itu tidak semerta-merta bikin lo gemuk tiba-tiba gitu. Karena yang namanya orang jadi gemuk itu kan depends on bagaimana keseimbangan kalori dia sehari. Gini deh contoh nih, orang lagi bulan puasa gitu ya. Yang namanya orang bulan puasa itu kan bukanya maghrib,
habis taraweh kadang makan lagi. Sahur juga hitungannya masih malam gitu kan. Makannya malam semua kan orang puasa. Tapi kan kebanyakan based on penelitian, orang puasa tuh turun berat badannya. Ini gue bicara sebelum lebaran ya. Kalau lebaran ketemu nastar, opor beda cerita tuh. Tapi begitu kita bicara dari minggu ke minggu menjelang lebaran tuh turun. Artinya apa? Yang dilihat bukan kapan lu makan sebenarnya, tapi jumlah total kalori dalam sehari itu sama yang lu bakar banyakan mana. Jadi kalau kita bicaranya makan di malam hari, selama kalorinya tidak melebihi apa yang lu bakar, lu gak akan gemuk. Satu. Cuman satu yang pertama perlu diingat adalah makanan-makanan yang bergentayangan di malam hari kebanyakan tinggi kalori. Satu tuh. Kayak gini, nasi goreng. Contoh. Kan nasi goreng tek-tek kan malam tuh. Nasi digoreng. Nasi ketemu minyak. Minyaknya aja tuh kadang-kadang secara kalori udah sepantar sama nasinya. 2 lagi kan. Biasanya kayak lu makan 4 biji tuh nasi, 4 porsi. Jadi gitu, nasi goreng itu agak-agak tricky karena tadi nasinya itu ketemu minyak, which is sama-sama gede kalori. Jadi kalau mau lu makan nasi goreng jangan digoreng. Nasi aja, nasi putih. Bukan nasi goreng, gak bisa. Kayak mau nebak jokes apa tadi? Gak ada ya? Gak bisa ya. Jadi bisa dibilang nasi goreng, atau kalau mau lebih tinggi jangan pakai minyak goreng, pakai minyak rambut. Klimis nasi goreng. Jadi sekali lagi tadi tergantung dari apa yang lo makan. Nah tapi begini, kalau lu makannya itu terlalu malam hingga terlalu dekat dengan jam tidur lo, yang lebih kita khawatirkan sebenarnya adalah GERD. Karena makan terus kemudian langsung tidur nggak nyampe 2 jam gitu ya, itu dia lebih gampang untuk seseorang mengalami gangguan lambung, especially GERD nih. Jadi kalau menurut gue sih tadi kalau misalnya emang dia habis misalnya seharian dia puasa gitu atau makannya dikit gitu kan, terus dia habis lari dia nasi goreng, meskipun nasi goreng 2 kayaknya kebanyakan ya. Dan dia bisa menjarakin dengan dia tidur sebenarnya nggak masalah sebenarnya. Berapa jam? Berapa jam? 2 jam. 2 jam. Meskipun memang ini kita kembali ke nasi goreng. Nasi goreng itu bisa dibilang agak-agak tricky juga karena memang kita kan kalau bicara makan itu kan pengennya seimbang gizinya. Nah tapi kalau nasi goreng itu kan tadi nasinya kadang banyak, ya kan. Terus belum bicara tadi minyaknya digoreng. Dan kadang tuh lauknya tuh nggak terlalu banyak gitu. Paling cuma telur sama ayam suwir gitu kan, cuma tangan abang-abangnya cuma keplak gitu doang gitu loh. Ada sayurnya, ada timun. Oh iya timunnya, oke, tapi kan dikit ya. Kadang timun juga disisihin lagi di pinggir nggak dimakan gitu kan. Jadi tomat. Nah iya. Tomatnya cuma selembar doang gitu yang transparan nih dilihat juga bening kan. Jadi bisa dibilang kadang tuh nggak seimbang jadinya nasi goreng. Bukannya nggak boleh makan nasi goreng ya, tapi kalau dibikin rutin dan kemudian juga nggak diimbangi dengan asupan yang lebih bergizi lainnya, kayaknya hati-hati dah gitu. Kadang-kadang nasi goreng tuh ya tadi kalau gue perhatiin udah mana nasinya nggak kira-kira porsinya gitu kan, digoreng lagi. Jadi despite dari si nasi gorengnya, tapi yang pengen gue tekankan adalah lu makan abis olahraga malam nggak apa-apa, tapi tadi asalkan jangan sampai melebihi kalori harian lo dan jangan terlalu dekat dengan jam tidur. Itu sih. Iya, kuncinya sih defisit kalori ya dok ya. Iya, dan bicara tadi olahraga kan gini. Ini sekarang gue masuknya ke makan abis olahraga secara umum, nggak ngomongin malamnya ya. Banyak orang bilang, wah lu sayang banget lu abis olahraga makan. Kami ngomong gitu kan, sering-sering ngomong gitu. Sebenarnya olahraga abis makan, terbalik dong. Makan abis olahraga itu recovery. Cuman yang dimakan apa itu? Lagi-lagi tadi kalau kita habis olahraga, yang kita kejar tuh 3 yang kita makan. Yang pertama kita gantikan dulu cairan dan elektrolitnya. Jadi kalau misalnya apalagi berkeringat ya udah kita minum yang memang mengandung elektrolit atau buah yang ada elektrolitnya. Yang kedua mengganti gula. Untuk ini bicara latihan berat ya. Kalau latihan cuma kayak jalan-jalan centil gitu cuma setengah jam gitu ya nggak usah lah. Tapi kalau lari gitu kan long run ya makan. Beresnya makan gitu. Tadi pertama makan atau minum lah ya, konsumsi yang berelektrolit, cairan dan elektrolit. Dan yang kedua kita ngomongin dari gula, karena kan olahraga berat tuh kan ngebakar gula habis-habisan, jadi digantiin dong biar gak lemes. Jadi nggak apa-apa sebenarnya begitu olahraga tapi tadi berat ya, ngomongin abis long run, abis lari jarak jauh, kita minum minuman yang manis gitu malah dianjurin sebenarnya. Atau kalau nggak bicaranya minuman yang banyak, takut misalnya saya nggak mau yang terlalu bergula, ya karbo kan nggak cuma gula ya, bisa juga dari nasi juga karbo. Jadi abis makan, abis olahraga terus makan nasi ya nggak apa-apa. Nah yang ketiga protein. Disinilah letaknya nih, kadang orang suka tanda kutip jadi agak kurang pas karena si nasi ini ditemeninnya sama apa?
kadang temennya nasi atau lontong atau ketupat gitu ya, sesuatu yang sangat berlemak. Padahal yang dikejar protein. Nah ini yang kemudian menjadi salah kaprah gitu. Artinya makan yang seharusnya menjadi sebuah recovery tapi menjadi sebuah hal yang terlihat kurang sehat. Karena ya tadi makannya jadi nggak bener gitu. Jadi komposisinya nggak bener, bukan nggak boleh makan nih sebenarnya. Gitu. Aku bisa simpulin sih tadi kepikiran satu hal kayak sebenarnya tuh olahraga itu adalah bentuk kita mensyukuri atau nge-celebrate kemampuan fisik kita ya. Bukan kayak aku olahraga hukuman. Bukan punishment. Nah itu. Bukan punishment bahwa aku udah makan apa gitu. Itu. Kalau punishment mendingan diri di pojok satu kaki. Gini begini. Karena aku juga jujur pernah punya mindset itu kayak oke, aku pengen makan enak nih, ntar aku olahraga deh. Nah gini, gue juga pengen ngelurusin ya, artinya jangan sampai kita memandang olahraga hanya sebatas pembakaran kalori, itu salah banget. Iya. Zaman sekarang bahkan kalau kita bicara kita memberikan resep olahraga itu nggak ngitung kalori lagi mas. Jadi kita benar-benar tuh sekarang fokus itu adalah bagaimana kita membugarkan organ-organ kita. Bagaimana dengan olahraga itu kita melatih jantung kita membesarkan otot kita. Itu yang kita kejar. Jadi bukan lagi oke, tadi gue ngebakar kalori berapa kalori ya dari lari. Karena kalau terlalu fokus ke situ doang, tadi kita makan aja tuh kadang-kadang kalau kita ketemu nasi padang apalagi gitu ya, yang benar-benar nasinya kayak bisa buat 3 hari lah stok gitu kan. Itu tuh bisa kalorinya bisa sampai ratusan, banyak banget sampai 700 kalori kali gitu kan, 800 gitu kalau buang nasinya banyak. Sementara kita lari udah ngos-ngosan capek itu paling 500 ya ngebakar 400. Kalau mindsetnya cuma kalori doang itu kayak wah sia-sia dong gua olahraga nih, surplus dong gua. Enggak. Tanda kutip walaupun misalnya pun at the end of the day kalori lu tetap surplus karena makan lu terlalu lepas kendali, lu mukbang abis olahraga gitu kan. Tapi yang namanya otot lu tetap kebentuk, jantung lu tetap kelatih, ini yang nggak akan jadi sia-sia gitu. Jadi gitu. Jadi tadi ngomongin soal olahraga dan kemudian kalori. Ya tadi gua aja tidak begitu setuju kalau olahraga hanya dianggap sebagai pembakaran kalori, apalagi dijadikan hukuman. Karena kalau sok bijak ya, aku cuma kepikiran kalau olahraga itu sebenarnya journey, habit, gaya atau style kita, bukan destinasi kayak oke, aku minggu depan mau ikut 5K. Aku harus latihan olahraga gitu. Karena bagi aku pribadi, per hari ini bekerja di dunia kreatif kayak gini tuh olahraga itu sangat penting, is the best single thing yang bikin aku tuh kayak mood aku bagus, memori aku bagus, kreativitas kita juga. Itu yang dikejar. Jadi olahraga jangan cuma ngitungin angka kalorinya doang, tapi itu semua tadi darah lancar ke otak. Apalagi kreatif tuh, wah, penting banget nih buat teman kreatif olahraga. Kenapa? Karena otak itu akan tersuplai darah dengan lebih maksimal. Jadi apa? Lebih encer otaknya kalau mau mikir. Sampai keluar dari hidung, encer. Waduh, meler otak. Bisa meler otak orang. Intinya gitu. Jadi akan sangat ngebantu untuk hal-hal kreatif akan lebih gampang muncul, dan gue juga ngerasain mas gitu. Karena kan gue juga kadang-kadang bikin materi stand up gitu ya, atau materi konten deh gitu. Karena tuh ini baru gue alamin banget baru tadi gitu. Semalam gue desperate banget, kayak gue lagi bikin materi kok susah banget ya, nggak nemu nih punchline-nya apa segala macam. Udahlah gue tidur. Karena gue hari ini gue ada program kan buat lari. Lari lah tadi gue pagi, bener loh begitu gue finish lari gitu kan, begitu gue buka lagi laptop gue, kok lancar. Asli. Relate. Itu enak banget. Itu yang Beyond the Calories. Keren tuh judul, bagus tuh Beyond the Calories ya. Bagus tuh. Karena bener, aku setuju banget sama dokter ya. Karena kadang kita ngelihat manfaat olahraga tuh di sini, tapi itu beyond banget apapun tuh. Kayak kita kalau ketemu orang lebih fresh. Nah itu. Mungkin podcast hari ini juga karena tadi pagi kita sama-sama olahraga gitu kayak. Wah saya semangat banget nih. Boleh saya terbalikin kan mejanya nih. Kalau boleh saya terbalikin mejanya nih. Gak gitu dong. Boleh. Oh jangan. Gitu dong. Ada berlebihan jangan. Karena itu sih olahraga. Makanya kalau ngomongin tentang olahraga sih, aku juga bilang ke teman-temanku yang problem dengan pencernaan. Ini ada tim kita nih. Ada tim kita nih tadi tuh. Mbak Tasya namanya. Jangan dibilang dong namanya. Wah dibilang namanya nih. Sensor. Jadi kalau kita bicara sembelit, ya itu seringkali itu sembelit muncul karena kita kurang gerak. Ya tapi oke, kadang ngomong karena pekerjaan gitu, karena pekerjaan. Lu push up dulu sekarang? Jangan sekarang. Kan lagi megang kamera, ntar yang kamera kita. Ya jadi dengan kita lack of physical activity itu tanda kutip kurang merangsang si usus kita untuk berkontraksi. Satu itu, terus juga kurang minum kadang-kadang bisa. Ya kurang minum juga ngaruh, sama kurang serat jelas.
Kurang serat. Jadi kalau misalnya Mbak butuh serat tuh keset berserat banget tuh keset welcome tuh yang warna coklat tuh. Iya. Ganti dia katanya suka basreng gitu ya. Itulah. Suka makan pedes ya. Ya kalau bicara pedesnya sih memang sebenarnya itu beda-beda tiap orang ya. Ada yang kuat, ada yang sensitif kan. Tapi kalau bicara tadi misalnya basreng atau seblak gitu kan. Seblak ya. Itu kan karbo semua Mbak. Artinya dirimu memasukkan banyak kalori tapi nggak ada proteinnya. Iya, basreng itu kan bakso goreng ya. Meskipun judulnya bakso, tapi percayalah proteinnya dikit. Kita kan banyak kan daging nih gitu. Iya. Sekarang kayak banyak podcast ini ya. Daging semua. Iya. Amin. Karena istilahnya kalau sering juga sekarang tuh bakso itu ya banyaknya menangnya di acinya. Itu yang kita juga kadang mesti ngitung tuh. Iya kan? Mesti makan pepaya. Iya, pepaya. Ya, itu kan part of serat ya. Tapi kalau tadi minumnya kurang, geraknya kurang ya. Pepaya jadi kurang juga gitu jadinya efeknya. Berarti kalau misalnya seminggu belum Seminggu kali ya, seminggu. Tidak, bagi teman-teman yang nonton juga ya, teman-teman suara berkelas, kalau kalian seminggu, ini dokter ngebahas ini nggak sih sebenarnya? Sebenarnya bukan bidang saya ya, tapi kayaknya tidak memerlukan spesialis pencernaan deh yang bisa mengatakan itu kayaknya udah berlebihan deh, kelamaan. Pencernaan nih. Udah kelamaan itu mas seminggu ya. Gitu deh, udah nunggu dalam tuh kapan keluarnya kita nih guys. Gitu. Iya guys, kapan kita keluarnya nih? Ditumpuk terus sama makanan hari-harian ya? Iya. Selasa, Rabu, Kamis ya. ya. Atas kasihan Mbak. Makanya coba deh ya. Gitu. Olahraga sangat berpengaruh juga, Minum, serat. serat ya. Itu dulu. Kalau misalnya emang udah dipenuhin semua terus kemudian masih juga nggak bisa, nah jangan-jangan ada masalah di ususnya. Itu mesti lihat. Kalau dokter dikasih kesempatan untuk mengubah semua mindset orang Indonesia terhadap olahraga atau kebudayaan kita tentang olahraga, apa yang harus diubah supaya orang-orang itu bisa jadi versi lebih baiknya dari sisi kesehatan? Oke, tadi pertama olahraga bukan cuman bicara ngebakar kalori dan pengen kurus, itu tuh penting banget. Karena banyak orang yang ngerasa gue nggak gemuk-gemuk amat, ngapain gue olahraga gitu. Atau gue nyaman dengan tubuh gue gitu kan. No, olahraga itu adalah upaya kita untuk bisa hidup lebih lama dan lebih berkualitas. Tadi kita ngomong mirip kayak rokok lah. Artinya gue nggak olahraga sehat-sehat aja. Ya sekarang. Yes. Tapi kalau kita bicara olahraga sekarang tuh kita pengen nabung gitu loh buat tuanya tuh. Bayangin gitu, maksudnya kita ntar udah tua, punya cucu, masih bisa kita ajak main, kita masih datang ke acara nikahan anak kita, bahkan nikahan cucu kita. Ya orang-orang yang model begitu orang-orang yang lifestyle bagus dong pasti. Ya kan, jadi jangan sampai kita tadi gue nggak gemuk, gue makan gue nggak banyak kok, dan gue kayaknya fine aja olahraga. Berpikirlah dengan panjang. Itu sebenarnya yang pengen gue ubah, bahwa ya investasi ya. Kadang orang kan olahraga itu kan melakukan sesuatu tuh pengen itu yang instan gitu. No. Olahraga itu tadi yang Mas Bila bilang, lifestyle. Yang akan kita bawa sampai tua, sampai mati bahkan kadang. Iya. Harusnya pengen begitu. Jadi jangan olahraga juga bukan buat orang-orang muda doang loh. Sampai orang yang udah lansia pun juga masih harus olahraga kan. Jadi kalau nggak mulai dari sekarang, masa iya entar baru mulai pas udah lansia. Iya. Mungkin karena kita secara biologis kayak gue bilang di awal tadi, secara biologis kita masih muda dok ya. Oke. Secara metabolisme kan bisa jadi 10 tahun lebih tua ya. Iya, makanya kadang kita kelihatan mungkin mukanya kelihatan masih belum ubanan rambutnya gitu kan. Iya. Tapi begitu dilihat ototnya udah kecil, otot tulangnya udah mulai keropos, udah mulai rapuh. Kekuatan ototnya juga udah mulai turun. Aduh, sayang banget. Makanya aku terinspirasi banget sama Ronaldo ya, kayak umurnya 40, tapi kalau dicek itu pas medis kan kayak 20-an masih dok ya. Itu sebenarnya goals aku sih. Iya, memang sebenarnya kalau Ronaldo agak ketinggian sebenarnya. Agak ketinggian ya targetnya Ronaldo ya. Contohnya ketinggian ya? Iya, agak ketinggian. Ya udah di Indonesia deh, siapa gitu? Ronaldo Wati lah. Ronaldo Wati. Ya banyak kok atlet kita kayak kita bicara siapa ya? Ya kan mikir kan? Iya sih. Siapa ya? Gak ada contoh lain. Aku tahu siapa. Siapa? Ganindra Bimo. Ganindra Bimo ya, tahu tuh. Itu menurut gua termasuk sosok yang nggak berlebihan juga olahraganya, gitu kan. Tapi nggak tahu, gue sangat terinfluence dengan dia punya look, dia punya habit. Iya. Keren. Gitu Suami sih. istri juga. Dan dia bisa bareng sama istrinya gitu, sama Andrea siapa? Andrea The Course. Siapa sih? Punya Andrea Bimo karena Andrea Bimo kan, gitu kan. Jadi gimana caranya seorang suami bisa jaga, dia kan juga nggak muda-muda amat juga kan sekarang. Tapi bisa menjaga pola hidup dan bisa membawa keluarganya lah gitu. Itu menurut gue role model sih harusnya. Aku juga ikutin Irfan Bahdim sama istrinya tuh, kayak sebenarnya
kreator-kreator seperti itu sebenarnya jadi contoh. Iya, Modelnya. dan nggak tahu ya, gue belum pernah ngeliat konten beliau yang terlalu, menurut gue terlalu berlebihan. Karena juga banyak juga yang jadi gini, dia menunjukkan pentingnya hidup aktif berolahraga, tapi menurut gue kayaknya nggak harus sampai segitu deh, gitu loh maksudnya. Entah mungkin larinya jadi jauh banget. David Goggins kali ya. David Goggins sama nih? Orang Amerika, dia kayak lari 40 kilo, 50 kilo gitu ya. Ya kalau sesekali mah gak apa-apa dong. Tapi kalau misalnya kayak tiap hari mesti long run, wah bisa-bisan bahkan mungkin ultra, sering-sering ultra gitu. Kalau gue pribadi sih kita mesti sadar nggak semua orang bisa kayak dia gitu loh artinya. Gue nggak mau nyalahin juga ya, tapi hati-hati gitu untuk mencontoh yang memang jauh banget gitu dari kita gitu. Jangan sampai kita kepancing, oke, gue mesti lari long run tiap hari gitu. Padahal nggak siap badannya. Jadi kita juga sebagai influencer mesti bijak bahwa yang ngelihat kita tuh bukan cuma orang-orang yang terlatih doang fisiknya, bukan cuma orang-orang yang emang sehat doang gitu kan, atau yang ngangkat beban kan banyak tuh ya kan, sampai ego lifting ya kan, yang ngangkat, woi bisa ngangkat ratusan kilo gitu. Ya sebenarnya kalau mau sehat kan nggak harus begitu ya gitu. Bukan gue nyalain, tapi paling tidak kita sebagai penonton mesti bijak juga. Oke lah dia bisa begitu. Gua nggak mesti segitu juga, tapi paling nggak bolehlah tipis-tipis nyerempet-nyerempet, atau mungkin paling nggak gua nyontoh bahwa penting ya ngebangun otot gitu, tapi nggak perlu sampai segila itu juga gitu misalnya. Jadi ya itulah yang mesti kita saring. Ada yang bilang juga nggak semua orang sehat itu bugar ya dok ya. Gimana caranya aku tahu dok bedanya sehat dan bugar? Aku masih nggak terlalu kebayang perbedaan detailnya. Jadi kalau sehat itu kita ngomongnya adalah nggak sakit. Sebenarnya gitu sih simpelnya. Sehat nggak sakit ya. Artinya sekarang kita sehat ya. Ya, jadi lagi nggak demam, lagi nggak batuk pilek, lagi nggak diare, lagi nggak tinggi tensinya, lagi nggak tinggi gulanya, ya udah sehat. Tapi kadang orang-orang kayak begini itu, misalnya nih contoh, ada karyawan dah, dia MCU-nya normal, artinya jantungnya apa semua, darahnya semua bagus. Tapi begitu dia pulang ke rumah, dia layu banget. Kan banyak ya, padahal biasa aja gitu, pulang jam 7 malam tapi bener-bener begitu dibukain pintu sama istrinya tuh kayak lemes banget tuh, kayak tau gak sih daun kemangi pecel lele tuh kan lemes banget ya letoy gitu, nggak ada strengthnya gitu maksudnya. Ya, apalagi kena minyaknya lele gitu ya. Iya, apalagi kalau goreng juga sama tuh kayak gitu. Jadi lapar gue, ada pecel lele nggak? Nah, jadi kalau misalnya orang model begini, dia secara MCU-nya nggak ada masalah penyakit, tapi kemudian kok mudah lelah, gampang lelah untuk sesuatu yang sifatnya tidak terlalu memberatkan gitu. Kayak tadi naik tangga gitu ya. Iya, naik tangga dikit udah capek ngos-ngosan. Itu berarti dia nggak bugar. Jadi orang bisa sehat tapi nggak bugar. Dan sebaliknya, bisa nggak orang bugar tapi nggak sehat? Ini debatable mas. Tapi kalau menurut gue bisa. Baru dengar Gini, sebenarnya gini. Ini apa kita bedah di episode berikutnya? Oh iya. Dia penasaran. Kelamaan ya udah. Gimana? Oh enggak. Jadi kadang ada orang, meskipun ini statement gue bakal sangat debatable ya. Okay. Tapi ada orang-orang yang dia misalnya punya, let's say sebut saja dia punya diabetes. Tapi kemudian dia bisa menjalani gaya hidup sehat sampai tuh gula darah terkontrol, dan bahkan dia mungkin juga jadi olahraga yang sifatnya ngarah ke performance sampai dia punya VO2 max bagus, dia punya otot juga bagus, dia bisa jaga body composition-nya, bugar dia. Tapi dia punya diabetes. Gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut gue bugar sama sehat is a whole complete thing. Tapi diabetes tadi itu tidak bisa disembuhkan. Kan diabetes emang gak bisa sembuh kan? Tapi terkontrol sebenarnya. Terkontrol, tapi dia bisa aja kalau dia nanti tuh bandel lagi, jadi lagi gulanya naik lagi. Oke. Itu kan kita emang untuk beberapa penyakit yang memang degeneratif, penuaan tuh kan kita sebutnya kan lebih karena terkontrol sebetulnya. Yeah. Meskipun sekarang juga ada ya beberapa riset yang memang bilang ya bisa ada yang bisa di reverse lah segala macam. Kalau menurut gue sih sampai sekarang lebih tepatnya terkontrol gitu. Atau gini deh, contoh orang misalnya bugar gitu ya, badannya semua bagus tapi sebenarnya dia punya misalnya sarafnya atau tulangnya ada yang kurang bagus, ada yang let's say dia punya jepitan syaraf ringan gitu. Itu kan gak sehat sebenarnya. Tapi dia bisa ngejaga ototnya cukup kuat, cukup stabil di spine-nya sehingga nggak ada masalah gitu. Ya berarti kan dia bisa kita bilang bugar, tapi secara anatomi sebenarnya udah nggak normal gitu kan. Oke. Nggak sehat. Aku tadi kepikiran ada temanku juga kayak gini. Ini nggak bohong, ini ada temanku dok yang dia pernah patah bagian sininya. Mungkin dia suka nonton pakai suara berkelas juga. Dia patah bagian sininya. Tapi supaya dia tetap nge-maintain kesehatan katanya dia harus nge-gym. Nah, supaya tulang dia tuh nggak gampang keropos gitu ya. Iya, nggak gampang goyang lah goyang si stabilnya, gitu ya. si sendinya. Dia ada masalah dengan kehidupan dia sehari-hari.
Kalau emang nggak ada, berarti kan bisa bilang dia bugar. Karena tadi mungkin dia nge-gym, dia nggak ada masalah, dia berhasil mengovercome problem tulangnya dengan latihannya dia, sehingga nggak ada masalah, semuanya going fine, dia nggak gampang capek, berarti kan bugar. Tapi kan nggak sehat karena tulangnya bermasalah kan. Nah itu gambarnya kurang lebih kayak gitulah kalau menurut gue. Kalau aku bisa tanya ke dokter sebelum kita masuk Q&A, ada nggak advice selama ini yang diarahkan oleh banyak kreator-kreator atau orang untuk tentang olahraga yang sebenarnya salah atau yang masih miskonsepsi gitu? Ada. Yang sekarang juga lagi banyak banget gue lihat di konten-konten kreator adalah kalau lu mau ngurangin lemak lu mau kurus, jangan lari tapi jalan. Ya, itu maksud saya tadi. Itu miskonsepsi banget. Jadi gini, yang namanya fat burning sama fat loss is a whole different thing. Fat burning itu kita ngomongin olahraganya. Jadi saat kita bergerak untuk olahraga itu, energi yang kita pakai untuk bergerak barusan itu datang dari mana? Datang dari lemak atau dari gula kebanyakan. Jadi kan kita tuh kan ada dua zat, sebenarnya ada 3 zat yang bisa dipakai jadi energi, tapi most of it datang dari 2. Antara nggak dari karbo, ya glikogen, gula darah, atau dari lemak, trigliserid bisa bentukannya. Nah, kalau kita mau make gula sama make lemak itu caranya beda. Kalau kita mau olahraga yang sifatnya banyak make lemak, itu kita pilih yang santai memang. Kita pilih jalan atau lari tapi pelan larinya, nggak terlalu ngos-ngosan. Kalau kita mau pakai dari gula, kita memang bisa pakai latihan yang sifatnya lebih berat atau high intensity. Tapi gini, kita bicaranya tuh proporsi. Kalau misalnya let's say tadi kita jalan kan santai ya, artinya brisk walking gitu, jalan cepet. Mungkin 80% energi yang kita pakai akan berasal dari lemak. Gulanya mungkin cuma 20%. Dibandingkan kalau kita lari ngebut gitu ya, mungkin jadi dibalik, 20-nya mungkin dari gula. 20 dari lemak, 80 dari gula. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kita mau fat loss, nah ini, kita mau kurus, kita mau bikin tubuh kita lebih singset, lebih nggak banyak lemaknya. Kan balik lagi kan ngomongin soal keseimbangan kalori. Kalori yang kita bakar sama kalori yang kita makan, banyakan mana? Kalau kita ngomonginnya tadi, let's say kita bakar misalnya contoh sehari-hari dengan kerja, olahraga gitu ya. Misalnya let's say 2000 gitu ya. Yeah. Nah yang kita makan 2500, mau kita latihannya fat burning apa segala macam, nggak bakal hilang lemaknya, nggak bakal kurus kita. Dan kalau kita hitung kalorinya, berarti kan kita pengen kalori banyak dibakar dong. Jalan setengah jam sama lari setengah jam, gedean mana sih kalorinya? Lari dong. Pasti lari dong, karena kan lebih ngos-ngosan, lebih berat energi yang dibakar kan, lebih banyak. Jadi bisa dibilang begini, kita mungkin dengan berlari ngebakar lemaknya cuma 20%, tapi dari sekian ribu kalori. Misal contoh gitu lebih-lebihin ya, biar gampang nangkepnya. Sementara kita berjalan kaki, mungkin memang iya proporsi lemak yang dibakar 80%, tapi cuma sekian kalori doang kecil. At the end of the day begitu dihitung matematik, lebih ngedukung mana untuk ngebakar, bikin kalori lebih banyak dibakar? Yang lari lah. Yeah. Jadi itu yang orang banyak mikir, karena berarti kalau gue mau fat loss, gue mesti fat burning. Tidak. Kita bisa melakukan fat loss dengan melakukan olahraga yang sifatnya nggak fat burning. Ditambah lagi kalau kita olahraga yang sifatnya nggak fat burning, tadi kayak lari gitu kan, yang dia lebih sugar burning. Begitu beres selesai latihan tuh ada afterburn namanya. Tadi yang di awal gue sempat ngomong soal tidur itu. Iya. Di situ metabolisme berjalan dengan bahan bakar lemak. Jadi lemaknya kebakar di situ. Jadi kalau ada yang bilang, tapi dok kan kalau olahraganya lari yang dibakar gula. Pas lagi lari iya, tapi selalu istirahat. Berjam-jam ke depannya lemak lu dihabisin sama gula sama badan lu. Karena dia butuh kalori banyak kan tadi kan, dan dia tadi ada afterburn kan. Jadi tidak, kalau ada yang bilang lari tidak membakar lemak, tidak mengurangi lemak, banyak banget orang kurus gara-gara lari. Iya. Atlet lari ya. Atlet lari mana ada yang segede genset Alpha Midi coba? Gak ada, pasti kurus-kurus kan segede gini, kecil-kecil atlet lari. Menarik. Nah, benar. Kita tahan dulu teman-teman. Setelah yang satu ini. Ada 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Apa itu? Yang pertama nih bagus banget nih. Dari Adinda Larasati. Dok, aku lagi suka minum Americano nih. Oke. Kira-kira suka konsumsi Americano itu berdampak nggak ya bagi kita yang suka olahraga juga? Gimana dok? Oke, jadi memang kalau dari gue sih dibanding Americano mendingan Indonesiano. Iya. Ada nggak sih? Nggak ada Indonesiano, nggak ada ya? Ada.
Ada emang. Di Jaksel, Macano biasanya. Oh, Macano. Oke, adanya Oraono, itu Oraono juga nggak ada tuh Oraono. Oke, jadi kalau kita bicara penggunaan kopi ya, kan kalau Americano itu kan style atau cara mengolah kopinya gitu, artinya dengan tambahan air dan sebagainya. Nah, tapi di sini gue mau lebih exactly ngomongnya kafein deh, ya. Mau itu bentuknya espresso, americano, latte kali, atau bahkan mungkin sekarang juga ada tuh suplemen kafein. Ya, jadi emang benar-benar high dose kafein. Jadi memang penelitian mengatakan kalau kita olahraga dan kemudian mengkonsumsi kafein sebelumnya, di literatur dikatakan 60 menit, itu bisa membantu performance kita naik, Mas. Karena kan yang namanya kafein itu kan dia punya efek stimulan. Jadi metabolisme lo jadi naik tuh, jadi menggebu-gebu, meletup-letup gitu istilahnya. Jadi sebenarnya boleh banget, apalagi emang kita ada target yang agak advance ya, entah performance atau kita emang pengen main high intensity. Boleh banget ngopi sebelum latihan. Tapi memang gini, pertama kadang-kadang kita tuh ngopi gulanya kan suka banyak banget ya. Yeah. Dan kadang-kadang kalau kita bicara akhirnya over gulanya kan juga nggak sehat satu. Dan yang kedua, tidak semua orang bisa kena kopi. Ada bahkan gue punya atlet, dia tuh kalau kena kopi moncor gitu. Nggak lucu dong lagi tanding becek kan, jadi nggak bisa gitu. Jadi bisa dibilang jangan dipaksakan juga. Ada yang gemeteran gitu kan, jadi nggak nyaman lagi latihannya. Jadi secara general yang namanya kopi biasanya before workout ya, 60 menit gitu kan, itu bisa ngebantu. Meskipun nanti tambahan lagi, kalau bicara literatur ada dosisnya. Jadi nggak sembarang kopi, tapi kita bisa ngitung kurang lebih bisa kita stat di 4 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau bicara dihitung-hitung secara matematik sebenarnya memang agak tinggi dan kadang-kadang suka agak kurang ketendang pakai americano mah. Karena tadi kalau kita bicara kita punya berat 60 misalnya, berarti kita kan butuh 240 gram. Miligram maksudnya, miligram. Wah, mabok 240 gram. 20 gram. Iya, tuh nggak tidur 8 hari, melek terus. Tadi 240 miligram, which is kadang kalau pakai kopi doang agak susah ngejarnya. Jadi kadang pakai suplemen. Tapi ya nggak apa-apa, better than nothing sih. Tetap ada beberapa orang yang ngerasain tetap nendang kok gitu loh. Jadi kalau kita nggak terlalu ngincer yang atlet banget gitu, ngincer performance banget mah ya ngopi juga oke. Tapi tadi nggak semua orang bisa kena kopi. Itu penting. Sama pertanyaan kedua sekaligus ada dari tadi namanya Indra Gunawan 1236, dia tanya, halo dok, aku boleh tanya nggak? Nggak boleh. Berarti lanjut pertanyaan ketiga. Enggak dong. Dia pertanyaan, aku boleh nanya nggak? Oke, dia nanya, dok, aku biasanya konsumsi pisang sebelum sesudah olahraga, katanya biar lebih semangat. Oke. Gimana biar semangat ini ya, cheerleader, biar lebih semangat pakai cheerleader. Konsumsi pisang dia dok. Jadi gini, pisang itu kan sebenarnya adalah sebuah asupan karbo yang cukup gampang diserap, ya karena dia mengandung gula yang fruktosa ya sebenarnya, sehingga dia sangat mudah diserap dan gula mudah serap ini untuk olahraga lagi tadi ya, kita bicaranya olahraga yang memang sifatnya butuh yang demanding lah, ya yang demanding yang memang sifatnya cukup tinggi intensitasnya. Penting juga tadi kita ngomongin sebelum kita mulai, bahkan mungkin saat kalau kita long term, kalau misalnya kita latihan endurance yang panjang gitu kan 3 jam, 4 jam, ya mungkin kita di tengah-tengah mesti masukkan gula ya kan, which is ya boleh dari pisang juga gitu. Dan tadi setelah part of recovery yang tadi 3 tuh, ya kan elektrolit, gula sama protein kan, dimana ya boleh nggak pisang ya boleh, dapat kalium juga kan, ada potasiumnya kan pisang itu, jadi part of elektrolit juga. Tapi tadi secara gula dia gampang diserap, jadi boleh banget. Tapi kalau bicara semangat agak beda ya. Kalau semangat itu kan lebih ke mental, lebih ke motivasi gitu ya. Jadi, tapi mungkin juga kalau aku mau lari, biar abis lari bisa makan pisang. Ya mungkin jadi semangat bisa juga. Kalau emang benar-benar banana lovers. Tapi bisa juga sih, ini permainan cara pikir juga. Siapa tahu dia ketika dia lari nggak makan pisang, dia ngerasa kayak kurang optimal gue. Oh iya, mungkin sugesti. Ya, apalagi kalau maraton di kilometer 30. Pisang gitu ya. Mungkin saja. Bisa jadi. Ya namanya motivasi kan. Tapi kalau dokter sendiri apa kalau boleh tahu? Biasanya suka konsumsi apa sebelum? Nah, kalau misalnya mau emang yang berat, saya bahkan akan gini. Jadi kalau kita bicaranya mau ngisi gula, itu kita lihat nih pertama kita punya waktu berapa jam sebelum start. Tadi kan kita ngomongin kalau misalnya lambung itu mau aman, kita jedain 2 jam kan sebelum kegiatan, terus sebelum tidur juga sama.
Jadi kalau misalnya kita mau olahraga yang sifatnya kayak long run dan memang waktunya ada, ya udah makan aja nasi gitu biasa gitu. Tapi kan sometimes kita bangun kesiangan gitu kan, mepet gitu kan. Kalau misalnya emang kita kemudian terlalu pendek, kita bisa menggunakan karbo lain yang lebih gampang diserap selain makan berat gitu. Seperti apa? Roti putih ya, bukan roti gandum. Terus kemudian buah juga boleh kalau mau. Tapi kalau saya biasanya, kalau gue lebih senang roti putih kalau misalnya emang mepet gitu. Dan kadang-kadang kalau mau lebih dekat lagi, misalnya wah bener-bener ketinggalan gitu ya, bener-bener bangun terlambat gitu, mesti harus segera lari. Itu kadang gue bahkan pakai gel karbo. Oke. Jadi gue sebelum lari gue ceprot dulu gitu loh, buat lumayan ngisi kan. Atau dengan minuman manis gitu. Paling nggak buat naikin baseline gula gue dulu. Gitu. Jadi ya sekali lagi semakin kita makin kompleks gitu, kita butuh waktu lebih panjang. Dan kalau kita misalnya mau latihan makan lebih pendek karena satu dan lain hal tadi, cari yang lebih gampang diserap. Gitu. Oke. Emang insightful sekali sih ini, Dok. Aku banyak pelajar karena biasanya kadang aku juga sebelum lari tuh kadang makan mie goreng gitu. Nah, mie goreng itu sebenarnya kan karbo juga. Iya ya. Ya udah gitu. Tapi tadi kalau bicara mie goreng itu sebenarnya kan secara seratnya kan sebenarnya tidak terlalu tinggi dibandingkan kalau kita makan lengkap dengan sayur, lauk pauk dan sayurnya gitu ya. Kecuali kalau emang kan ada juga sekarang pakai sawi gitu ya mungkin aja. Tapi kalau kita bicara mie-nya doang gitu ya pakai telur lah biar ada proteinnya. Ya mungkin itu bisa lebih cepat dibanding kita makan berat pakai sayur diserapnya. Gitu. Kita ke pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan menarik sih. Dia pakai namanya second account ya kayak X12 gitu-gitu. Alter nih. Iya. Kak, boleh gambarkan nggak gimana kalau aku yang gemuk ini coba untuk lari, tapi aku takut kata teman-temanku bisa resiko sakit lutut. Nice nih ya. Jadi dari kakak alter. Alternatif pijet dong. Jadi kalau kita bicara dari segi olahraga yang terbaik buat orang dengan masalah berat badan ya, which is kita sebut obesitas lah ya. Jadi orang dengan obesitas memang sebenarnya yang dianjurkan adalah latihan yang sifatnya low impact. Bedakan low impact dengan low intensity, beda. Jadi high atau low impact dengan high atau low intensity is a different thing. Yang namanya intensity itu kita ngomongin seberapa kita ngos-ngosan, seberapa kita effort gitu kan. Tapi kalau impact kita bicaranya seberapa banyak hentakannya. Dan untuk orang yang obesitas, memang kita menyarankan terkait sendinya ya, terkait tadi si lutut, si ankle dan lain-lain. Kita ngomonginnya cari yang low impact. Jadi latihan yang tidak banyak hentakan-hentakan. Jadi kalau misalnya saya mau lari kita ragu, apalagi tadi belum pernah latihan sebelumnya, ya udah nggak usah lari, ngapain? Cari yang memang sifatnya low impact dan bahkan kalau baru mulai low intensity juga. Low impact plus low intensity. Contohnya apa? Jalan. Sepedahan santai. Ini sepeda bisa dua nih, bisa low, kan kalau sepeda kan gak banyak hentakan, kecuali kalau dia downhill gitu ya. Tapi kalau sepeda di road, ya kan jarang juga ya, aku mau olahraga downhill lah, agak jarang itu buat orang-orang yang misalnya pengen kurus gitu. Tapi kalau kita bicara sepedahan tuh bisa aja dia sama-sama low impact, sama-sama low impact tapi yang satu nanjak misalnya, atau ngebut, itu kan bikin ngos-ngosan, itu jadi high intensity. Tapi kalau kita baru mulai, cari yang juga low intensity, jadi santai aja sepedanya, di flat gitu. Berenang. Sambil jualan gitu ya? Boleh ya, jadi Starling gitu ya. Nambah, jadi mengurangi lemak, menambah penghasilan. Nah lumayan. Bagus tuh. Bagus tuh. Judulnya itu kali ya? Tagline, mengurangi lemak, menambah penghasilan. Oke. Itu kalau renang gimana renang? Sama, dia low impact banget. Dia low impact sekali. Dan tadi kalau kita berenangnya nonstop, bolak-balik ngebut, bolak-balik jadi high intensity. Tapi tetap low impact. Nyebrang ke Pulau 1000 kali ya? Waduh, 1.500 deh lebih jauh lagi itu. Pulau 1.500 ada ya? Nggak ada kayaknya. Dari aku terakhir Dok, sebelum kita tutup podcastnya Saiful ini, best advice dari seorang Dokter Dika untuk siapapun yang menonton ini. Oke, karena gue dokter olahraga, gue nggak akan ngasih advice terkait saham gitu nggak ya? Karena bukan bidang gue dong. Bukan bidang gue, politik juga nggak perlu. Enggak, gue nggak akan bahas politik dan undang-undang. Tapi yang pasti gini, gue ngelihat sebenarnya yang jadi tren sekarang orang itu olahraga tadi ya. Kita oke lah, kita udah banyak panjang lebar ngomongin soal gaya hidup yang sedenter, yang malas gerak, yang duduk mulu. No, gue mungkin sekarang lebih pengen ngebahas yang justru olahraga nih. Pengen mulai, gue mau lari gitu segala macam. Please jangan terlalu ngelihat orang lain. Kadang kita tuh lari tuh, gue pengen kayak si ini. Gue pengen ngalahin si itu. No,
olahraga adalah tentang bagaimana kita bisa mengalahkan diri kita yang kemarin. Wah, gokil. Gila, kayak motivator gue ya. Tapi intinya gitu. Jadi intinya kalau kita terlalu sibuk mikirin orang, kita jadi nggak aware sama tubuh kita butuhnya apa. Dan di level mana tubuh kita berada. Kita terlalu pasang, oke gue ngalahin ini. Atau gue mau, dia bisa PB-nya sekian, personal best kalau lari kan. Gue juga mau lari bisa maraton sekian. Ntar dulu, lu udah bisa lebih bagus dibanding lu yang kemarin. Lu udah menang itu. Lu dulu abis sholat subuh tidur lagi, sekarang lu nggak tidur lagi, lu lari keliling komplek aja, lu udah menang gitu. Jadi fokus sama badannya sendiri. Jangan terlalu peduli apa kata orang lain gimana. Lu bukan atlet. Ya, lu cuma mau sehat kan? Itu sebenarnya. Kadang ada juga orang yang emang mengejar validasi atas dasar kayak tutup itu kulkas gitu ya. Yang konten itu. Yang itu yang gua kejebak dalam tuh. itu ya tadi itu jujur ya, itu juga menurut gua merupakan tren yang agak-agak jangan sampai terkomporin gara-gara itu. Wah, gokil, Strava-nya bisa sekian pace-nya lalat, padahal dia belum siap. Jadi please sekali lagi, olahraga itu buat diri kita sendiri. Kecuali lu atlet ya. Emang lu atlet, emang lu mau tanding buat ngelawan negara lain, ngelawan daerah lain, lu nggak bisa begitu. Nggak bisa biarin gua kalah, yang penting gua lebih baik dibanding kemarin gitu kan. Ya kalau bisa sih menang gitu. Disclaimer ya, yang nonton ini berarti jangan atlet. Boleh kayaknya, jangan atlet kayaknya ya. Oh jangan, ya kayaknya itu curang, nge-cheat dia. Pakai game shark, dia pakai game shark. Ya jadi intinya itu sih mungkin yang dari gue bisa gue sampaikan. Luar biasa conversation yang aku senang banget ini. Terima kasih. Satu jam yang sangat berharga, dokter. Oh mantap. Oh nggak berasa ya? Iya. Saya terus dok. Sampai jumpa teman-teman. Thank you. Semuanya. Bye bye. Sampai jumpa.